73. Baik, ini adalah bacaan yang memerlukan pengetahuan khusus dan hanya orang-orang yang meluangkan waktunya secara khusus. Kalau tidak meluangkan waktunya secara khusus, maka tidak akan membaca huruf-huruf khusus di dalam Al-Quran. Karena bacaan huruf ini adalah bacaan yang keluar dari kaidah tajwid pada umumnya. Cara membacanya keluar dari kaidah tajwid pada umumnya. Bacaan mudhari, dan untuk mengetahui bacaan mudhari maka tidak bisa didapat hanya sekedar melalui belajar otodidak. Sebagus apapun buku panduannya, sehebat apapun itu masyayikh yang mengajarkannya, namun hanya lewat buku atau lewat audio, lewat video, lewat YouTube, kita ini tidak akan pernah menjadi pembaca yang hebat. Tidak akan pernah menjadi qari yang sempurna bacaannya. Itu jalan yang ditempuh, yang dilakukannya. Pertama adalah talaqi. Yang kedua, sebagaimana waktu kita awal pertemuan, supaya syarat membaca Al-Qur'annya lancar adalah dengan berapa syarat? Bacaan kita lancar aja. Kayak kita yang one day one juz, baca Quran sudah lancar belum? Sudah tentunya kan, supaya coba 1 juz dalam sehari. Tapi supaya lancar, ada berapa syaratnya? Ada berapa? Ya, supaya lancar bacaannya pertama, sering membaca. Pertama, yang kedua sering mendengar, sering melihat dengan bacaan, sering mendengar tilawah seseorang, tilawah masyayikh, kaset-kaset murotal. Dengan sering membaca terus, ketemu dengan huruf itu udah tiap hari dan setiap saat, maka menjadi familiar, tidak lagi perlu meraba-raba ini huruf apa ya. Bagi berapa syaratnya? Kalau supaya lancar hanya 2, sering membaca dan sering mendengar. Supaya benar, syaratnya ada berapa? Berapa? Lebih banyak kan? Hanya ada 2 pola. Yakni pertama dengan cara talaqi, bertalaqi. Pernah baca Quran talaqi? Pernah? Wajib pernah belum talaqi? Liqa, pertemuan. Dari talaqi, berhadap-hadapan dengan guru, namanya talaqi. Sudah ya, berarti ya, sebulan sekali bersama dengan saya. Kalau nggak libur, sebulan sekali libur lagi. Baik, talaqi dengan berhadapan langsung dengan guru, talaqi. Dan syarat yang kedua, paham? Masih belajar masalahnya ini lupa. Iya, maksudnya begitu, mempelajari ilmu tajwid. Karena ada juga yang komplain, Ustaz, bosan pernah tanpa mengetahui. Anda sekarang sudah umur berapa? Umur sudah tinggi. Dalam saat kita mengaji ini, ada 2 hal yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Talaqi, berarti kita mendengarkan, memperhatikan penjelasan dulu. Ilmu tajwid, berarti kita harus punya buku. Ada juga yang ngajinya cuma senderan, saya bilang pusatnya dia senderan, mojok, nggak lihat ke buku, nggak bisa. Tentunya harus meluangkan waktu yang khusus. Kalau tidak mau begini, tidak akan bisa membaca bacaan ghaib. Dikira bacaan biasa saja. Padahal itu tidak boleh dengan membaca seperti yang telah ia baca. Dia anggapnya betul padahal salah. Dalam buku panduan kita ini, minimal di sini disebutkan ada 25 macam klarifikasi ghaib. Wah, banyak ya. Ya, 25 macam klarifikasi ghaib. Baik. Urutan
sedangkan seterusnya adalah contoh bacaan ketika waqaf. Baik, pertama dulu klarifikasi bacaan ghalib sakta. Kita sudah ngerti lah sakta. Apa sakta? Sakta, nah kita tahu selama ini sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Baik. Padahal ada makna yang lebih detail lagi. Mudahnya seperti itu. Kita coba contoh pada poin A surat Al-Kahfi ayat 1 ke ayat yang kedua. Ayat 1 ke ayat yang kedua. Berhenti sejenak tanpa nafas. Nanti kita akan jabarkan. Hanya seperti itu saja kan? Contoh pada kalimat ini, penghujung ayat yang pertama Al-Kahfi masuk ayat yang kedua. Ini kan sering kita baca nih di malam Jumat sampai hari Jumat sore, batas waktu membaca surat Al-Kahfi sampai Jumat asar. Ada waktu untuk membaca surat Al-Kahfi ini. Baik. Walam yaj'al lahu 'iwaja, atau boleh buka Quran, coba. Kali-kali saat kita bertemu bisa jadi kita hanya lihat buku saja, pas kita lihat Quran kita masih juga nggak mengerti. Masuk di sini surat Al-Kahfi ayat 1 ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh langsung tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, saktahnya di atas huruf alif. Sampingnya sebenarnya di antara alif dan qaf. Di antara alif dan qaf, atau persis di atas ayat sebenarnya, nomor angka satunya. Berarti saktahnya saat ja. Berhenti sejenak saat ja. Namun tadi barusan kita mewakafkan tanpa mensaktahkan. Boleh nggak kalau berdiri di sini dengan mewakafkan saja tanpa sakta? Boleh. Boleh, tapi tidak mendapatkan tambahan keutamaan hukum sakta. Bagaimana untuk mensaktahkannya? Persis berhentinya seperti itu janya. Aslinya di sini adalah walam yaj'al lahu 'iwajan. Iwajan aslinya fathatain. Nah, karena sakta tanwinnya dihilangkan saja. Bunyinya seperti wakaf persis, hanya tidak tarik nafas kembali, hanya tahan nafas, kemudian lanjut suara tanpa mengambil nafas lagi. Jadi dibaca walam. Baik, perhatikan ke saya dulu. Nanti baru lihat ke tulisan. Tanpa mengambil nafas. Berhentinya berapa ketuk durasi? 2 ketuk. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Jadi berhentinya sejenak 2 ketuk. Bagaimana saat berhenti? Kalau pengertiannya hanya berhenti tanpa nafas, maka kan bisa terjadi membacanya begini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman
Nggak boleh. Tidak boleh. Aywaja Qayyima, nggak boleh. Tadi sekilas ada beranggapan nggak masalah tadi ya. Aywaja Qayyima kan boleh sejenak. Sekilas kita tidak masalah bagi yang baru berpemahaman bahwa saktah adalah berhenti sejenak tanpa nafas. Ternyata nggak boleh kelametan. Artinya tidak boleh ada anggota makhraj pun yang bergerak. Tidak ada anggota makhraj pun yang melakukan kontak, tidak boleh. Harus ya, itu posting seperti apa? Lidah di bawah, pangkal tenggorokan pita suaranya kebuka, mulut melongo. Jadi baca ayu wajah, gini aja. Qayyima, jangan lupa bibir jangan menyentuh, lidah jangan bergerak, pita suara jangan nutup. Karena bisa jadi juga pita suaranya nutup, ada hamzah dari situ. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, pita suaranya nutup, ada hamzah di situ. Jadi biarkan pita suaranya kebuka. Ja qayyima, coba. Ja qayyima. Bahkan oleh guru kita bibir gerak sedikit nggak boleh. Berarti menggerakkan bibir. Lidahnya ngangkat juga nggak boleh. Karena nanti akan menuju ke sifat isti'la. Pokoknya qayyima. Jangan nyicil ke kok, nggak boleh. Ya nggak boleh. Belum kok ekspresinya dikit-dikit ke huruf kok, nggak boleh. Jadi betul-betul sekonyong-konyong saja. Ayu wajah qayyima. Baik. Jadi ada abadihi. Saya contohkan. Perhatikan ke saya dulu. Ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'sa. Cukup nafas? Kalau tidak berdiri qayyimah saja. 1, 2, 3. Ada abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Begitu pun juga kita tidak boleh juga, subhanallah, begitulah ilmu, menggerakkan kepala juga nggak boleh. Mereka bilang waktu kamu tidak boleh menggerakkan kepala. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, karena akan berpotensi, potensi saja. Khawatir kalau kita pas ujian di saktah ada mimik yang bergerak, itu ngurangi poin. Jadi betul-betul kayak kita nonton film, di pause, udah. Waktu di pause dia nggak kemana-mana, nggak bergerak sedikit pun, langsung play, langsung lanjutkan. Gitu. Jadi pause 2 detik, habis itu kita playkan lagi. Seperti itu keadaannya. Kita juga seperti itu. Baik. Ya. Kemudian contoh berikutnya ada pada surat Yasin. Ini suka 14 nih. Yang rajin Yasinan. Semua rajin baca surat Yasin. Sampai saking rajinnya Al-Kahfi nggak dibaca. Sampai rajinnya Yasinan, Al-Kahfi yang sunnahkan Rasulullah tidak dibaca Yasinan. Ini cara berhentinya sama seperti surat Al-Kahfi ayat 1 ke ayat 2 sama. Artinya bersaktah pada tanda waqaf. Ya, surat Yasin ayat ke-52. Baik, sama. Qalu ya
tanpa berarti tanpa bernafas, berhenti tanpa bernafas selama 2 ketuk dengan tetap pada makhrajnya tanpa masuk ke makhraj apapun. Kalau lengkapnya begitu. Sekali lagi sambil dihayati, berhenti tanpa bernafas selama 2 ketuk dengan tetap pada makhrajnya tanpa masuk ke makhraj apapun. Ya, berarti kondisinya seperti itu. Nah, hada. Jadi berarti pada waktu mulut terbuka, lidah istifal di bawah, pita suara dalam kondisi terbuka, langsung baru melanjutkan kalimat berikutnya. Ulangi bersama. Ya wailana. 1, 3. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hada. Adik pundaknya naik. Kalau pundaknya naik nanti nafas. Dina. Hada. Nanti nafas. Enggak. Qadina. Hada. Dadanya maju. Pundaknya naik, dadanya yang maju. Karena ambil nafas. Tidak boleh nafas. Waqaf boleh, tapi tidak mendapatkan pahala tambahan dari hukum ghaib sah. Dalam Al-Quran hanya ada 4 tempat salah. Sebagian ulama ada 5, tapi masyhurnya ada 4, yaitu Surah Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, dan Mutaffifin. Apalagi Yasin supaya jangan buru-buru. Nah, kalau waktu buru-buru lupa lagi dah. Pas malam Jumat coba nanti. Oh iya, kemarin ini lupa, iya benar lupa saya. Karena ikut yang lainnya. 1, 2, 3. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Yang 2 contoh tadi berhenti pada saat mulut terbuka, tidak ada satu makhraj pun yang bersentuhan. Sekarang surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat 27. Nah, berhenti pada saat huruf apa? Pada saat huruf apa? Huruf nun. Berarti pada saat huruf nun. Coba an, man. Saat berhenti sejenak tanpa nafas selama 2 ketuk, posisi ujung lidah kita di langit-langit depan. Langit-langit depan. Tahan selama 2 ketuk, jangan diangkat. Baik. Perhatikan kembali ke saya. Wa qila man Jadi man, biarkan ujung lidah di atas, nempel, jangan dilepas. Jangan dilepas, apalagi nun sama ro satu makhraj langit-langit depan. Jadi biarkan man tetap di atas, walaupun tidak bersuara, langsung menggetarkan ujung lidahnya pada wa qila man Bunyi tetap mengalir, jangan sampai tidak mengalir. Bisa jadi waqila man, begitu. Man jangan, tapi mengalir. Tapi mengalir dalam hal umum, sebagaimana kita mengalirkan huruf-huruf sukun pada umumnya. Man, setelah kalimat minhum, hanya ngalir tidak? Ngalir. Minhum mengalir. Kalau tidak mengalir, minhum tidak mengalir, minhum mengalir, minhum. Nah, mengalir segitu. Wa qila man raqa. 1, 3. Wa qila man raqa. Nah, sini kesulitan. Banyak, beberapa kali juga dibaca wa qila man
ketika berhenti, anda yang panjang jadinya. Wa qila man roh, salah. Man stop. Oh, jadi ada stopnya dua kan? Tentu. Wa qila man roh lagi. Wa qila man belum. Diam dulu berapa tuh? Wa qila man roh. Terakhir 1 3. Wa qila man roh. Belum. Belum. 1 3. Wa qila man roh. Terakhir surat Al-Mutaffifin. Berhentinya sama persis, yaitu ujung lidah nempel ke langit-langit depan. Tadi nun, sekarang lam, sama lam. Huruf apa? Huruf sin di atas huruf Lam. lam atau lam? Lam atau lam? Lam. Bukan lam. Lagi ya? Lam. Kita ngajarin anak, adik, cucu, bukan lam, tapi lam. Kalau lam, ya, kalau kita yang sedang belajar sifatul huruf, tidak mengucapkan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Alhamdulillah, bukan, tapi alhamdulillah. Jadi kita hafal Quran pasti masih ingat. Namanya tawassuq, tekan, ujung lidahnya tekan. Inhiraf, melebar, sehingga suaranya keluar menyimpang dari ujung, keluarnya dari punggung lidah. Waktu itu benar iya, kesel. Kemudian diam sejenak 2 ketuk, melanjutkan ke roh. Kalla bal dhana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalla bal dhana ala qulubihim. Ya, kita dulu. 1 2 3. Sekarang lihat ke tulisan. 1 2 3. Kalla bal dhana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kafnya diam dulu, jangan dulu buru-buru ke sini. Yaks, jangan yaks, tapi yaksibun. Diam dulu, ya. Baru dorong napasnya. Sibun. Ya, nanti ada materi sifatul huruf, kita masuk ke sana. Ya, satu lagi yaitu ishman. Ishman. Ya, artinya apa ishman? Ya, ishman artinya adalah monyong. Monyongkan. Tapi kapan waktu memonyongkan? Ini sudah belum sih itu? Belum ya? Oh, berarti ngaji ibu tempat lain berarti. Ya sebulan sekali sih. Belum setahun lagi kita belum. Dulu di sini hanya satu tempat di dalam Al-Quran. Kalau kita setahun sekali khatam, berarti setahun sekali kita ketemu. Iya. Kalau 3 bulan, berarti 3 bulan kita akan ketemu. Monyong, di mana waktu monyongnya? Di nun ya. Di mana? Di nun. Ismam, bukan di mana, tapi ismam. Nomor 2. Di nun. Ya, di huruf nun. Nun. Tapi hati-hati, waktu di kampung diajarkannya 2 guru, beda cara membacanya. Guru yang pertama, malaka la ta'mauna. Mauna. Guru yang pertama. Guru yang kedua, malaka la ta'manuna. Begitu ke sini
ngaji sama guru yang bersanad, dua-duanya kurang tepat. Dua-duanya kurang tepat. Jadi tidak ada suara u, tidak ada. Cuman monyong doang ya. Cuman monyong doang. Baik, pengertiannya di sini menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyar bibir. Menampakkan dhammah. Coba dhammah bagaimana? Dhammahnya bagaimana? Dhammah bagaimana? Tapi nggak ada suaranya, cuma nampak doang. Dan gitu doang. Karena sebagaimana mempraktekannya pada saat bunyi an, nunnya syaddah. Kalau syaddah berapa gunnah ketukannya? 2. Berapa ketukannya? 3. Di beberapa buku tajwid memang gunnah durasinya 2 ketuk, tapi dilambatkan. Ketuk tapi dilambatkan. Contoh, dilambatkan bagaimana? Seandainya kita baca di ayat setelahnya. Ada Yusufa wa inna lahu lanasihun. Perhatikan ke saya. Perhatikan ke saya. 2 ketuk dilambatkan. Ada Yusufa wa inna lahu. Diketukan, dilambatkan begitu. Wa inna lahu. Tapi kata Ustaz Ahmad Muzamil belum menjelaskan, tidak usah lambatkan, biasa saja, tapi ambil sampai 3 ketuk. Kalau lambatkan 2, kalau tanpa melambatkan 3. Jadi kita ngambilnya 3 ketuk saja supaya mudah. Jadi ala Yusufa wa inna lahu wa inna lahu lanasihun. Ambil contoh ketukannya. Nah sekarang nun pada tempatnya isma 3 ketuk. Nah ketukan yang kedua yang tengah itu monyongnya di situ. Tapi tetap bunyi an, tidak berhenti. Baik, perhatikan saya kembali. Malaka la ta'manna, la ta'manna, na, malaka la ta'manna. Yang kedua monyong, ketiga balik lagi. Yang ketukan pertama biasa, ketukan kedua monyong, ketukan ketiga biasa lagi, baru harakat fathah. Manna. Coba mana? Manna. Tapi monyongnya monyong bukan nanti segera monyong tapi bukan monyongnya monyong harakat dhammah. Coba begitu. Manna lagi manna. Coba dan tulisan 1, 3. Qalu ya dalam hati karena masih membaca sekarang. Ulangi lagi 1, 3. Qalu ya abana laka la ta'manna ala Yusuf. Bisa dipahami? Bisa. Prakteknya sulit. Tapi bisa dipahami. Yang monyongnya diketukan yang kedua majari. Kita coba. Harokat fathah pada alif a'udzunya bagaimana bunyinya? Jangan
Kalau huruf abjad bunyinya bagaimana? Huruf yang pertama huruf hijaiyah beda. Huruf abjad terserah boleh, boleh. Kalau huruf hijaiyah pangkal lidahnya harus istifal di bawah, ujung lidahnya nyentuh belakang gigi seri bawah. Ujung lidahnya nyentuh gigi seri bawah, pangkal ujung sampai pangkal di bawah semua, jangan sampai ada yang angkat. Ujung lidahnya angkat sudah beda. Angkat. Setiap bunyi la, ba, ta, tu, 1, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mimnya disukun harus ngalir, jangan jim, nggak boleh. Tapi ngalir, jim, lagi jim. Kayak tadi man, rohannya mengalir. Semua huruf sukun kita alirkan kecuali 8 huruf kata baju di toko. 8 huruf itu tidak bisa dialirkan, tidak bisa. Selain dari 8 huruf ini berarti 20 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hak sukun alirkan. Rahman. Bisin alirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya mengalirkan. Jangan Rahman, Rahman, tapi Rahman, Rahman. 1, 3, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nun tak bersukun. Catatan waktu itu ilmu pelajaran kita, nun tak bersukun, mim tak bersukun, tanwin tidak sejajar didengungkan. Nun tak bersukun bisa jadi nunnya tidak dibaca, sudah tidak lagi dibaca. Mim tak bersukun, mimnya tak terbaca, atau digunnahkan sama huruf depannya. Di sini pertama wakin, nunnya tak bersukun, wakin dengung kekat. Kun, nun tak bersukun, berarti dengung ke tu. Berarti ekspresi n-nya sudah tidak lagi, menjadi ting